Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan mempelajari bab ketiga tentang transformasi geometri. Jadi transformasi geometri itu ada beberapa macam. Nah, di sini sebelum kita mempelajari transformasi geometri, kalian harus sudah mengerti tentang ini, sistem koordinat. Kalau sistem koordinat udah lancar, insya Allah materi tentang transformasi geometri ini bisa lancar. Karena ini materinya bisa dibilang mudah, bisa juga dibilang susah. Kalau mudah, kalau kamu ingat rumusnya, mengerti cara penggambarannya. Kalau agak susah itu, kalau kita nggak mengerti tentang gambaran-gambarannya. Nah, transformasi geometri ini ada beberapa macam. Yang pertama ini, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Nah, yang terakhir ini dilatasi atau perubahan ukuran. Untuk translasi atau pergeseran, contohnya seperti ini, contoh kejadiannya. Nah, jadi dia bergeser dari posisi atas ke posisi yang paling bawah. Gitu, bergeser aja. Nah, kalau dalam matematika, contohnya ini ada segitiga, kita geser sejauh beberapa kotak ini. Jadi dia cuma perpindahan posisinya aja, sedangkan ukurannya tetap sama. Nah, rumus untuk translasi itu ini. Cuma kita tambahin aja. Contoh, titik A 1,5 ditranslasikan terhadap T 2,4. Tentukan titik akhirnya. Jadi titik A-nya ini 1,5. Nah, faktor translasinya 2,4. Jadi 1 ini kita tambahin sama 2, terus 5-nya kita tambahin sama 4. Gitu. 1 ditambah 2, 3. 5 ditambah 4, 9. Jadi titik awalnya nih, titik A-nya ini 1,5, faktor translasinya 2,4, titik akhirnya 3,9. Oke, nah di sini ada beberapa rumus umum. Jadi kalau kita mau mencari titik akhir, caranya titik awal ditambah sama faktor translasinya. Kalau kita diminta untuk mencari titik awal, caranya titik akhir kita kurang sama translasinya. Kalau kita diminta untuk mencari faktor translasinya, caranya titik akhir dikurang sama titik awal. Gitu. Lanjut, refleksi atau pencerminan. Jadi kalau pencerminan itu kita menggunakan sifat cermin bidang datar. Jaraknya sama, cuma ada yang ini aja, terbalik gitu. Jadi kalau awalnya di sini madep kanan, pencerminannya nanti menghadap kiri gitu. Contohnya kayak orang ini lagi bercermin, aslinya madep kanan, bayangannya menghadap kiri. Ukurannya sama aja, jaraknya sama. Oke, jadi refleksi ini memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada bidang datar, pada cermin datar. Nah, terus untuk pencerminan ini ada beberapa rumus umum. Jadi, kalau misalkan pencerminan terhadap sumbu X, kalau titik awalnya X, Y, hasil akhirnya nanti X, min Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y, kalau titik awalnya X, Y, nanti titik akhirnya min X, Y. Begitu seterusnya. Sampai pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Ini rumusnya. Kalau mau cepat, diapalin aja rumusnya. Oke, ini rumus umumnya. Contoh soalnya, refleksikan titik A 1,5 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan 2, dan garis Y sama dengan 2. Kita lihat, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini kan rumusnya ini. X, min Y. Kita tulis saja, nanti jadi jawabannya A aksen sama dengan X-nya 1, kan Y-nya 5. Kita tulis min Y. Min 5. Ini rumusnya. Oke, kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, rumusnya ini. Min X, Y. Jadi nanti A aksen sama dengan min 1,5. Oke.
Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, tinggal kita balik aja. Awalnya X, Y, hasil akhirnya Y, X. Ini 1,5, kita balik nanti. A aksen sama dengan 5,1. Oke. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya dibalik, tapi dua-duanya dikasih tanda minus. Jadi nanti A aksen sama dengan min 5, min 1. Oke, lanjut. Refleksikan titik A 1,5 terhadap garis X sama dengan 2. Kalau direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi yang berpengaruh cuma terhadap sisi X-nya aja. Sedangkan sisi Y-nya tetap. Kita masukin rumusnya 2H dikurang X. H-nya kita ganti sama 2, X-nya kita ganti sama 1. Jadi 2 dikali 2 dikurang 1,5. 2 dikali 2, 4 dikurang 1 hasilnya 3. Jadi bayangannya 3,5. Oke. Terus refleksikan titik A 1,5 terhadap garis Y sama dengan 2. Jadi yang berpengaruh cuma sisi Y-nya aja nih. Sedangkan sisi X-nya tetap. Jadi kita masukin angkanya 1,2 dikali 2, ini dari sini, dikurang Y-nya, dikurang 5. 2 dikali 2, 4, dikurang 5, min 1. Jadi A aksennya sama dengan 1, min 1. Jadi ini rumusnya, rumus umum tentang refleksi. Selanjutnya, kita akan belajar rotasi atau perputaran. Nah, ini contoh gerak rotasi ya. Dia cuma berputar-putar aja, nggak merubah ukurannya. Kalau pada matematika, contohnya ini, segitiga yang awalnya ini diputar sehingga seperti ini. Bentuknya sama, cuma posisinya aja yang berbeda. Oke. Prinsipnya memutar terhadap sudut dan titik pusat tertentu yang memiliki jarak sama dengan setiap titik yang diputar. Rotasi tidak mengubah ukuran. Oke. Nah, ini rumus umum tentang rotasi. Jadi, kalau yang titik pusatnya 0,0, yang awalnya X, Y, nanti berubah jadi min Y, X. Ini kalau dirotasikan terhadap titik pusatnya. Kalau dirotasi sebesar 180 derajat terhadap titik pusatnya 0,0, nanti hasilnya ini. Min X, min Y. Kalau dirotasi min 90 derajat, nanti ini. Y, min X. Kalau ini dirotasi terhadap titik sembarang. Ini nanti aja kita pelajari yang ini dulu. Oke, contoh. Rotasikan titik A 1,5 sebesar 90 derajat dengan sudut pusat 0,0. Kita lihat di sini, kalau dirotasi 90 derajat, hasil akhirnya nanti ini. Min Y, X. Oke. Nah, di sini kita bikin 3 contoh soal. Nah, yuk coba. Rotasikan titik A sebesar 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Kalau dirotasi sebesar 90 derajat, hasil akhirnya ini. Min Y, X. Kita tulis jadi min 5,1. Terus yang B, rotasikan titik A 1,5 sebesar 180 derajat. Nah, kalau 180 derajat, hasil akhirnya ini. Min X, min Y. Kita tulis A aksen sama dengan min 1, min 5. Kalau dirotasikan terhadap min 90 derajat, hasilnya nanti kayak gini. Y, min X. Kita tulis 5, min 1. Oke, nah ini rumus umum tentang rotasi. Yang terakhir, dilatasi. Dilatasi ini artinya perubahan ukuran. Jadi, contohnya ini kereta yang besar bisa diperkecil menjadi miniatur. Jadi, dilatasi itu bisa pembesaran, bisa pengecilan, tergantung skalanya. Contohnya kayak ini. Ini segitiga yang awalnya kecil, dia diperbesar. Oke. Jadi, kalau dilatasi ini mengubah ukuran.
bentuknya sama, cuma ukurannya aja yang berbeda. Nah, rumus umum dilatasi itu kayak gini. Jadi kalau faktor skalanya K, titik awalnya X, Y, tinggal kita kalikan aja. Jadi KX dikali, KY. Contohnya ini. Jajar genjang ABCD dengan koordinat A 0,1, B 3,1, C 4,2, dan D 1,2 didilatasi dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 4. Tentukan koordinat bayangan jajar genjang tersebut. Jadi kan rumus umumnya kayak gini. Titik awalnya, terus ini dilatasinya, nah ini titik akhirnya. Kalau faktor dilatasinya 4, jadi titik akhirnya nanti 4 dikali X, 4 dikali Y. Kita coba ke titik yang pertama, 0,1. Jadi nanti 0,1 dikali 4. 0 dikali 4, 0. 1 dikali 4, 4. Nah ini, 0-nya ini titik pusatnya. Jadi nggak usah kita hitung. Titik pusat 0,0. Jadi kita fokus ke skalanya aja. Ke K-nya aja. Titik B, 3,1. Jadi nanti 3 dikali 4, Y-nya 1 dikali 4. Jadi 12,4. Titik C-nya kita kali 4 nih. 4 kali 4, 16. 2 kali 4, 8. Nah, titik D-nya 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Oke, saya kira sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Ini anggap aja masih bagian dari pengenalan. Kalau untuk latihan-latihannya nanti akan menyusul. Oke? Demikian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.